Desa Sumberkarya adalah sebuah desa terpencil yang terletak jauh di pedalaman Jawa. Jalanan sempit yang berbatu, ditambah dengan hutan yang lebat, membuat desa ini hampir tidak pernah terlihat oleh dunia luar. Hanya beberapa keluarga yang tinggal di sana, dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani atau perajin bambu. Namun, ada satu tempat yang selalu menjadi bahan pembicaraan di antara penduduk desa, meskipun mereka jarang membahasnya di siang hari. Tempat itu adalah pemakaman tua yang berada di tepi hutan, dekat dengan sebuah sungai kecil yang mengalir perlahan. Pemakaman tersebut sudah sangat lama terbengkalai. Nisan-nisan yang tadinya terbuat dari batu kini sebagian besar telah pecah, tertutup lumut dan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Beberapa makam sudah tidak lagi terlihat, hanya tinggal tumpukan batu dan kayu yang dimakan usia. Satu-satunya yang tampak hidup di sana adalah pohon-pohon besar yang rindang, yang seakan-akan melindungi tempat tersebut dari dunia luar. Namun, ada sebuah legenda yang tersebar di kalangan penduduk desa, terutama di kalangan orang-orang tua, tentang pocong yang sering muncul di pemakaman itu setiap malam. Pocong ini tidak seperti pocong biasa yang sering diceritakan dalam cerita rakyat, ia bukan hanya hantu biasa yang terbungkus kain kafan. Pocong ini, menurut cerita yang beredar, adalah arwah yang terperangkap, tidak bisa pergi, dan terpaksa menjaga makam orang-orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Setiap malam, dia datang, kata seorang nenek tua di desa itu, suara gemetar, saat Ardi bertanya tentang pemakaman tersebut. Pocong itu tak akan pergi sebelum ia mendapatkan pengampunan. Ardi, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota, mendengar kisah tersebut dengan penasaran. Ardi adalah seorang jurnalis yang bekerja untuk sebuah majalah nasional. Keinginannya untuk mengekspos cerita-cerita mistis di daerah-daerah terpencil seringkali membawanya ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Ketika ia mendengar cerita tentang pemakaman tua di Sumberkarya dan pocong yang muncul setiap malam, ia merasa tertantang untuk menyelidikinya lebih dalam. Namun, saat pertama kali ia sampai di desa ini, ia merasakan suasana yang berbeda. Jalanan yang sepi, rumah-rumah tua yang hampir roboh, dan aroma tanah basah yang menyelimuti udara membuatnya merasa seakan-akan waktu berhenti di tempat ini. Penduduk desa, yang sebagian besar merupakan orang tua, tampak enggan berbicara lebih banyak. Wajah mereka mengeras saat Ardi bertanya tentang pemakaman tua dan pocong itu. "Jangan pergi ke sana, Nak," kata Pak Karto, kepala desa yang sudah berusia lanjut, dengan suara berat. "Pemakaman itu bukan tempat yang layak untuk dikunjungi. Banyak yang tidak kembali setelah mencoba mencari tahu." Namun, Ardi yang terbiasa menghadapi cerita-cerita aneh merasa penasaran. Ia memutuskan untuk pergi ke pemakaman itu pada malam hari. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita kosong di balik legenda tersebut. Sesuatu yang mungkin bisa ia ungkap dan tulis sebagai cerita besar untuk majalahnya. Malam itu, setelah matahari tenggelam dan kabut tipis mulai menyelimuti desa, Ardi berjalan menuju pemakaman tua dengan kamera dan lampu senter di tangan. Jantungnya berdegup kencang, namun ia berusaha menenangkan diri. "Hanya cerita. Ini hanya cerita," pikirnya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya begitu ia mendekati pemakaman. Pemakaman itu tampak lebih menyeramkan di malam hari. Batu nisan yang rusak seakan terlihat lebih gelap, dan semilir angin malam membawa suara gemerisik daun kering. Dari kejauhan,
Ardi bisa melihat sebuah sosok berdiri di antara pohon-pohon besar di tengah pemakaman, terbungkus kain kafan yang compang-camping, hanya terlihat bayangan samar. Pocong. Ardi merasa seolah waktu berhenti. Sosok itu bergerak pelan, seakan mengarah ke arah makam tertentu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai merayap di sepanjang tengkuk Ardi. Jantungnya berdebar semakin kencang, namun ia tetap melangkah maju, memutuskan untuk mengikuti sosok itu. Saat ia mendekat, pocong itu berhenti sejenak, seolah menyadari kedatangan Ardi, dan kemudian bergerak kembali, menghilang ke dalam kegelapan malam. Pada saat itulah, Ardi tahu bahwa apa yang diceritakan orang-orang tua di desa bukan sekadar legenda belaka. Sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan sedang menanti untuk diungkap di balik kisah pocong ini. Sesuatu yang akan mengubah hidup Ardi selamanya. Setelah malam pertama Ardi bertemu dengan pocong di pemakaman tua, perasaan takut dan rasa penasaran semakin menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, teringat kembali sosok yang terbungkus kain kafan, bergerak perlahan di tengah kegelapan. Meskipun dirinya seorang jurnalis yang sering menangani berbagai cerita aneh dan mistis, kali ini ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar legenda yang biasa diceritakan orang. Keesokan harinya, Ardi kembali ke desa dengan tekad yang lebih kuat. Ia bertemu dengan beberapa orang tua yang tinggal di sekitar pemakaman untuk mencari tahu lebih banyak tentang pocong dan kisah yang menyelubunginya. Setiap kali ia bertanya, para penduduk tampak cemas dan enggan berbicara lebih lanjut. Mereka seolah takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi jika topik itu dibicarakan. Ardi tidak menyerah. Ia mendatangi Pak Karto, kepala desa yang sudah sepuh, berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas. Namun, Pak Karto hanya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kerut. Pocong itu bukan hanya sekadar arwah yang gentayangan, "Nak," kata Pak Karto, suaranya serak. "Dia adalah jiwa yang terperangkap, terjebak di dunia ini karena kematian yang tidak wajar. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia menjaga makam-makam di pemakaman itu. Setiap orang yang mati dengan cara yang tidak benar akan dijaga olehnya." Ardi merasa gelisah. Apa yang dimaksud Pak Karto dengan kematian yang tidak wajar? Apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman itu? Pak Karto kemudian mulai menceritakan kisah lama yang jarang diungkap. Dulu, pemakaman itu tidak hanya dipakai untuk pemakaman orang biasa, tetapi juga untuk mereka yang mati dalam keadaan penuh dosa. Salah satunya adalah seorang pria bernama Karto, yang tidak lain adalah nama kepala desa saat ini. Namun, ini bukanlah kisah tentang kepala desa yang ada sekarang, melainkan tentang Karto yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu. Karto yang lama itu adalah seorang pria yang memiliki kekuatan gelap. Ia dikenal sebagai seseorang yang memiliki ilmu hitam dan sering mengutuk orang-orang di desanya, menggunakan ilmu yang didapatnya dari praktik-praktik terlarang. Namun, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan Karto. Ia mencoba melakukan sebuah ritual besar untuk memanggil arwah-arwah yang telah mati secara tragis, namun ritual itu gagal total. Alih-alih mendapatkan kekuatan dari dunia lain, Karto justru membuat dirinya sendiri terjebak dalam kutukan yang memaksa jiwanya menjadi pocong. Tidak hanya itu, tubuhnya yang terperangkap dalam kain kafan itu sekarang harus menjaga makam-makam yang ada di pemakaman tua, termasuk makam-makam orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan atau dengan cara yang tidak wajar. Sejak saat itu, setiap malam, pocong itu akan muncul untuk menjaga mereka yang terjebak di makamnya, tidak bisa pergi ke alam lain, kata Pak Karto,
dengan nada suara yang semakin berat. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini, jika arwah yang terperangkap itu bisa mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Rudi tertegun. Ini lebih besar dari yang ia duga. Tidak hanya ada pocong yang mengerikan, tetapi ada sebuah kutukan yang telah berlangsung berabad-abad. Arwah yang terperangkap, menurut Pak Karto, tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian jika tidak ada seorang yang mampu memaafkan dosa-dosa masa lalu mereka, dosa yang telah mereka lakukan sebelum mati. Ardi merasa dirinya terlibat dalam sebuah misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar kisah horor biasa. Ia mulai merasa bahwa dirinya harus mencari tahu lebih banyak tentang Karto yang lama, yang menjadi pocong itu. Di mana makam asli Karto yang sebenarnya? Apa yang harus ia lakukan untuk membantu menyelesaikan kutukan ini? Ia merasa bahwa jika kutukan itu tidak segera dihentikan, pemakaman itu akan terus menjadi tempat yang penuh dengan teror bagi siapa saja yang datang mendekat. Namun, semakin ia menggali, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa arwah Karto, yang konon sudah lama mati, terus muncul? Apakah ada alasan lain di balik kutukan ini? Mengapa hanya pemakaman tua itu yang menjadi tempat terjadinya kejadian aneh dan mistis ini? Rudi mulai mencari informasi lebih lanjut tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh Karto dulu. Ia menemukan beberapa catatan tua di perpustakaan desa yang menceritakan tentang cara-cara untuk memanggil arwah dan mengakhiri kutukan. Namun, setiap informasi yang ia dapatkan semakin membingungkan dan penuh teka-teki. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan kutukan adalah dengan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, yang bisa memaafkan dosa-dosa masa lalu Karto. Namun, Rudi tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebenaran tersembunyi. Apakah itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di desa Sumberkarya lebih dari 100 tahun yang lalu? Ataukah ada seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang masa lalu Karto yang bisa membantu mengakhiri kutukan ini? Saat Rudi sedang melangkah menuju pemakaman tua untuk mencari petunjuk lebih lanjut, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada mata yang mengikuti setiap langkahnya, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan teror yang lebih besar lagi. Malam semakin larut, dan ketegangan mulai memuncak. Rudi tahu, ia harus segera menemukan jawaban, sebelum semuanya terlambat. Pemakaman tua yang terkutuk itu menyimpan rahasia besar, dan kebenaran yang akan ia temukan bisa jadi jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Ardi kembali ke pemakaman tua dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa jawabannya ada di sana, di antara nisan-nisan yang rusak dan pohon-pohon besar yang tumbuh liar. Setiap langkah yang diambilnya semakin membawa ketegangan dalam dirinya. Tidak hanya rasa takut yang menyelimuti, tetapi juga rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Ardi membawa lampu senter dan kamera, bertekad untuk menangkap apapun yang bisa membuktikan kisah-kisah yang telah ia dengar. Langkahnya berhenti sejenak saat ia mencapai gerbang pemakaman. Angin malam berbisik melalui dedaunan, seolah mengingatkan Ardi akan bahaya yang mungkin mengintai. Namun, ia tak mundur. Ia melangkah maju, memasuki pemakaman yang sunyi dan gelap. Setelah beberapa menit mencari, Ardi akhirnya sampai di bagian pemakaman yang paling tua, tempat yang menurut Pak Karto adalah makam asli dari Karto yang terkutuk. Di sana, ia menemukan sebuah nisan yang sudah hampir terkubur oleh tanah dan akar pohon. Nisan itu terbuat dari batu yang usang,
dengan ukiran yang hampir tidak terbaca lagi. Hanya satu kata yang bisa ia baca, Karto. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh pada makam ini. Walaupun pemakaman ini sudah lama terlupakan, makam ini terasa seperti milik seseorang yang sangat penting. Ia mulai menggali tanah di sekitar nisan tersebut dengan tangannya, berusaha membuka lebih banyak petunjuk. Semakin dalam ia menggali, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah lapuk, hampir rusak sepenuhnya oleh waktu, namun ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang terasa sangat berat. Dengan hati-hati, Ardi membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat tua. Buku itu terikat dengan kulit hewan, dan ketika ia membukanya, bau kertas yang telah lapuk menyeruak keluar. Hal pertama yang dilihat Ardi adalah tulisan tangan yang sangat rapi, namun tidak dapat dikenali oleh kebanyakan orang. Bahasa itu tampaknya merupakan semacam bahasa kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam dan ritual kuno. Namun, pada bagian belakang buku, Ardi menemukan sebuah catatan yang jauh lebih mudah dibaca. Catatan tersebut ditulis dengan tinta yang lebih gelap, seolah menandakan bahwa ini adalah catatan terakhir milik Karto sebelum kematiannya. Kutukan ini adalah hasil dari perbuatanku. Aku tidak bisa pergi. Jiwaku terperangkap dalam tubuhku, terbungkus dalam kafan yang tidak akan pernah bisa lepas. Hanya dengan pengampunan dari mereka yang aku sakiti, aku bisa bebas. Namun, mereka yang aku sakiti, mereka tidak pernah tahu. Aku hanya bisa menjaga makam ini hingga akhir zaman. Ardi terdiam sejenak, mencerna setiap kata yang tertulis di catatan itu. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya melihat bagian permukaan dari misteri ini. Pocong itu bukan hanya penjaga makam, tetapi juga korban dari perbuatannya sendiri. Karto adalah orang yang menyalahgunakan kekuatan yang seharusnya tidak pernah dia coba. Dan sekarang, kutukan yang dibuat oleh dirinya sendiri membelenggu arwahnya di dunia ini, tidak dapat pergi ke akhirat. Namun, ada satu kalimat yang paling menarik perhatian Ardi. Mereka yang aku sakiti, mereka tidak pernah tahu. Apa yang dimaksud Karto dengan kalimat itu? Siapa yang sebenarnya telah ia sakiti, dan mengapa mereka tidak pernah tahu? Ardi merasa bahwa ini adalah kunci untuk mengakhiri kutukan itu. Jika hanya dengan pengampunan dari orang-orang yang telah Karto sakiti arwahnya bisa bebas, maka siapakah yang harus memberi pengampunan itu? Ardi melanjutkan pencariannya dengan membuka halaman-halaman buku tersebut. Ia menemukan lebih banyak catatan yang menceritakan tentang ritual yang dilakukan oleh Karto untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Namun, semua ritual itu gagal. Alih-alih mendapatkan kekuatan, Karto justru mengundang kekuatan gelap yang mengikatnya selamanya. Ritual itu membuat Karto terperangkap dalam tubuhnya yang tidak bisa pergi, menjadi pocong yang menjaga pemakaman. Buku itu juga menyebutkan bahwa jika arwah Karto tidak bisa mendapatkan pengampunan, maka kutukan itu akan terus berlangsung, dan pemakaman tersebut akan menjadi tempat yang terus dihantui oleh arwah-arwah yang belum mendapatkan kedamaian. Ardi semakin yakin bahwa ia harus menyelesaikan misteri ini. Ia tidak hanya harus mengungkap siapa yang telah disakiti oleh Karto, tetapi juga mencari tahu bagaimana cara memberikan pengampunan kepada arwah yang terperangkap itu. Untuk itu, ia harus menggali lebih dalam tentang sejarah desa ini, dan siapa saja yang berhubungan dengan Karto di masa lalu.
Sebelum ia meninggalkan pemakaman, Ardi menyadari bahwa ada satu hal yang belum ia perhatikan sebelumnya, sebuah patung kecil di dekat makam Karto. Patung itu tampaknya tidak terpengaruh oleh waktu, masih utuh meskipun sudah berusia sangat lama. Patung itu menggambarkan seorang pria yang tampaknya sedang berdoa, dengan tangan terangkat ke langit. Ardi merasa patung ini memiliki arti yang sangat penting. Mungkin, patung ini adalah simbol pengampunan, atau mungkin bahkan ada hubungan dengan ritual yang dilakukan oleh Karto. Ardi pun memutuskan untuk membawa buku dan patung itu sebagai petunjuk. Ia harus mencari tahu siapa yang bisa membantunya memahami lebih jauh tentang ritual yang mengikat Karto. Ia tahu, untuk mengakhiri kutukan ini, ia tidak hanya perlu pengampunan, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana cara menyelesaikan ritual yang terperangkap dalam waktu dan dosa. Namun, ketika ia berbalik untuk pergi, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa semakin dingin, dan dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Suara itu semakin mendekat. Rasa takut kembali menghantui dirinya, dan Ardi tahu bahwa kali ini, ia tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya di malam yang kelam ini. Ardi berjalan dengan langkah cepat, menentang rasa takut yang mulai menyelubunginya. Buku yang ia temukan di pemakaman tua dan patung kecil yang ia bawa dengan hati-hati seolah menjadi petunjuk terakhir yang membawanya ke titik yang tak terelakkan. Ia merasa bahwa ia telah menggali terlalu dalam ke dalam sejarah kelam desa ini, dan sekarang, kutukan Karto akan membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sambil melangkah menuju rumah Pak Karto, kepala desa yang kini tampaknya tahu lebih banyak dari yang ia beritahu, Ardi merenungkan isi catatan terakhir yang ditemukan dalam buku Karto. Mereka yang aku sakiti, mereka tidak pernah tahu. Ardi merasa kata-kata itu bergema dalam pikirannya. Siapa yang disakiti Karto? Dan mengapa mereka tidak tahu? Apa yang seharusnya ia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Setelah beberapa lama, Ardi tiba di rumah Pak Karto. Desa yang sunyi dan malam yang pekat semakin memberi suasana misterius. Ardi tahu, waktu untuk berlari sudah habis. Ini adalah saat yang menentukan. Pak Karto menunggu di depan rumahnya, wajahnya tampak lebih gelisah dari biasanya. Sesuatu dalam tatapannya seolah memperingatkan Ardi bahwa hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya baru saja mencuat ke permukaan. Kau telah menemukan buku itu, kata Pak Karto dengan suara serak, tanpa menunggu pertanyaan Ardi. Ya, jawab Ardi dengan mantap, saya ingin tahu siapa yang sebenarnya telah disakiti oleh Karto, dan bagaimana cara mengakhiri kutukan ini. Pak Karto menundukkan kepala, wajahnya tampak lebih tua daripada usia sebenarnya. Karto yang lama adalah ayah saya, kata Pak Karto, suaranya penuh penyesalan. Dulu, ia adalah seorang pria yang sangat kuat, tapi juga sangat kejam. Ia menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan orang-orang di desa ini. Namun, ada satu orang yang sangat disakiti olehnya, dan itu adalah ibu saya. Ardi terkejut. Ibu Anda? Pak Karto mengangguk pelan. Ibu saya meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Karto, ayah saya, menggunakan ilmu hitam untuk menciptakan sebuah ritual yang membuatnya terperangkap di dunia ini, sementara ibu saya meninggal dalam ritual itu. Kematian ibu saya adalah salah satu dosa terbesar yang dilakukannya, dan saya merasa tidak ada pengampunan yang bisa diberikan. Setiap malam,
Arwah Karto harus menjaga makam ibu saya dan mereka yang mati dengan cara yang tidak wajar. Ardi terdiam, mencerna semua informasi itu. Jadi, pengampunan yang dibutuhkan Karto adalah pengampunan dari anaknya sendiri, Pak Karto. Tetapi bagaimana mereka bisa mengakhiri kutukan ini? Ardi merasa ada satu langkah lagi yang harus mereka ambil. Pak Karto, kata Ardi dengan penuh keyakinan, saya rasa ada satu ritual yang harus dilakukan. Ritual ini bisa membebaskan arwah Karto dan mengakhiri kutukan di pemakaman tua. Pak Karto menatap Ardi, matanya penuh keraguan, tetapi juga ada secercah harapan. Apa yang harus dilakukan? Ardi memandang buku itu dan patung kecil yang ia bawa. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghadapi arwah Karto secara langsung. Ritual yang telah dilakukan Karto dahulu harus dibalik. Mereka perlu mengunjungi pemakaman di malam hari dan melakukan ritual pengampunan. Ini akan sangat berbahaya, kata Ardi dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Kita harus menghadapinya di pemakaman, di tempat di mana kutukan ini dimulai. Hanya dengan itu, arwah Karto bisa dimaafkan dan akhirnya bebas. Malam semakin larut, dan suasana di desa semakin menakutkan. Ardi dan Pak Karto menuju pemakaman tua, dengan patung kecil dan buku yang mereka bawa sebagai alat untuk melaksanakan ritual. Ketegangan semakin meningkat saat mereka mendekati pemakaman, suara-suara hutan yang biasanya terdengar tenang, kini menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan kabut tebal mulai muncul dari tanah. Ketika mereka sampai di tengah pemakaman, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah berat di kejauhan, langkah yang sudah familiar bagi Ardi, langkah pocong yang tidak bisa terlepas dari kutukan. Ardi bisa melihatnya, sosok terbungkus kain kafan, berjalan pelan menuju mereka. Pocong itu, Karto yang terperangkap, tampaknya sudah menunggu mereka. Lakukan ritual ini, dan kita bisa mengakhiri semua ini, kata Ardi, berbisik pada Pak Karto, yang kini tampak hampir takut, namun juga bertekad. Mereka meletakkan patung kecil di atas batu nisan, seperti yang tertulis dalam buku, dan mulai mengucapkan mantra yang dipandu oleh catatan tersebut. Namun, begitu mereka memulai ritual, pocong itu berhenti dan berdiri diam. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Udara menjadi semakin dingin, dan tanah di sekitar mereka bergetar. Arwah Karto, yang terperangkap dalam tubuh pocong, mulai mendekati mereka dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Ia tampak menderita, seolah-olah ingin meminta pengampunan. Pak Karto, dengan suara penuh emosi, akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini terpendam dalam hatinya, "Ayah, aku memaafkanmu. Aku memaafkan segala dosamu." Suaranya bergetar, dan seakan-akan kata-kata itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, pocong itu terhenti, tubuhnya bergetar hebat, dan kain kafan yang membungkusnya mulai terlepas sedikit demi sedikit. Karto, yang dulu menjadi sosok yang mengerikan, akhirnya mengangkat wajahnya. Ada kedamaian di sana, kedamaian yang lama terpendam. Ardi dan Pak Karto menyaksikan perubahan itu, merasa lega meskipun ketakutan masih menggantung. Perlahan, pocong itu mulai menghilang, tubuhnya lenyap di tengah kabut yang tebal. Pemakaman yang sebelumnya dipenuhi rasa takut kini terasa lebih tenang. Pak Karto menangis, menatap ke arah makam ibu dan ayahnya yang kini telah bebas dari kutukan. "Akhirnya, kita semua bisa beristirahat," katanya dengan suara serak. Dengan ritual itu, kutukan Karto berakhir. Pemakaman tua,
yang dulu menjadi tempat teror, kini menjadi tempat yang penuh kedamaian, meski tetap menyimpan kenangan tentang kisah kelam yang telah terjadi. Ardi tahu, meskipun ia telah mengungkap misteri itu, kenangan akan pemakaman itu akan terus menghantui dirinya, sebagai peringatan tentang kekuatan dosa dan pengampunan. Bagian klimaks ini menggambarkan puncak ketegangan dan pertemuan terakhir dengan pocong, di mana ritual pengampunan dilakukan untuk mengakhiri kutukan yang telah lama berlangsung. Konfrontasi dengan pocong, pengampunan dari anaknya, dan perubahan yang terjadi pada sosok itu menandai titik balik dalam cerita, memberikan rasa lega sekaligus ketegangan yang tersisa. Malam itu, setelah ritual selesai dan pocong Karto menghilang, keheningan kembali menyelimuti pemakaman tua. Angin yang sebelumnya berhembus kencang kini mulai mereda, dan kabut yang menyelimuti tanah perlahan menghilang. Ardi berdiri terpaku, memandangi tempat di mana sosok terkutuk itu terakhir terlihat. Suasana yang semula mencekam kini terasa lebih tenang, seolah-olah pemakaman itu kembali menemukan kedamaiannya. Pak Karto, yang masih berdiri di samping Ardi, menatap makam ibunya dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan beban yang begitu berat terlepas dari pundaknya. Dosa-dosa masa lalu yang mengikatnya, yang juga mengikat ayahnya, kini bisa dimaafkan. Ia merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Ardi," katanya dengan suara bergetar, "tanpa bantuanmu, aku mungkin tidak pernah bisa mengakhiri kutukan ini." Ardi hanya mengangguk, meski matanya penuh dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena misteri ini akhirnya terungkap, dan kutukan yang telah menghantui desa itu akhirnya selesai. Namun, di sisi lain, ia merasakan sebuah kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa ia telah menjadi bagian dari sejarah kelam yang harus dikenang meski itu telah berakhir. Kembali ke rumah Pak Karto, keduanya duduk dalam keheningan. Ardi membuka buku yang ia temukan di pemakaman tadi, lalu menatap patung kecil yang kini tergeletak di meja. Buku itu tampaknya telah kehilangan kekuatan mistisnya, dan patung yang semula tampak penuh dengan simbol-simbol gelap kini hanya menjadi benda biasa, sebuah kenangan dari perjalanan yang mengerikan. Pak Karto tampak lebih tenang, meski wajahnya masih dipenuhi kesedihan. "Kuto, ayahku," katanya pelan. Dia tidak hanya menyiksa orang lain, tapi juga dirinya sendiri. "Dan aku adalah salah satu yang disakiti, tapi juga yang harus memaafkan. Itu adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyembuhkan." Ardi mengangguk lagi. Ia memahami apa yang dikatakan Pak Karto. Memaafkan bukanlah hal yang mudah, tetapi pengampunan yang tulus, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri, adalah langkah penting dalam menyembuhkan luka yang telah bertahun-tahun terpendam. Setelah beberapa saat, Pak Karto menyarankan agar Ardi kembali ke kota, karena semuanya telah selesai. Desa Sumberkarya kini kembali seperti semula, sepi dan tenang, namun kali ini dengan keberanian baru yang muncul dari kebenaran yang telah terungkap. Ardi memutuskan untuk tetap tinggal semalam lagi di desa itu, sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke kehidupan yang lebih biasa. Pada malam terakhir di desa, Ardi duduk di luar rumah Pak Karto, memandang langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan. Desa yang dulu ia rasakan penuh dengan misteri dan ketakutan, kini terasa damai. Ia merasa bahwa meskipun kegelapan dan kutukan telah pergi, cerita ini akan tetap menghantui dirinya. Tidak hanya karena horor yang telah ia alami,
tetapi karena kebenaran tentang pengampunan, dosa, dan pertanggungjawaban yang membawa kedamaian. Pagi berikutnya, saat matahari mulai terbit, Ardi berpamitan kepada Pak Karto. Ia mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan informasi yang diberikan. Pak Karto mengangguk, mengucapkan selamat jalan, dan dengan langkah berat, Ardi meninggalkan desa Sumberkarya. Namun, saat Ardi berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pinggir desa, ia berhenti sejenak. Di kejauhan, di balik kabut yang mulai menghilang, ia melihat sebuah sosok. Sosok itu berdiri di dekat pemakaman tua, hanya sebentar, tersembunyi di antara pohon-pohon besar. Sosok itu memandangnya, dan untuk sekejap, Ardi merasa bahwa ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu menghilang dengan cepat, seperti bayangan yang ditelan oleh fajar. Ardi merasa seolah ada mata yang mengawasinya, meskipun kini pemakaman itu tampak lebih damai dari sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya. Mungkin, hanya mungkin, pikirnya, ada hal-hal yang akan tetap menjadi misteri, meski kutukan itu telah berakhir. Ketika Ardi akhirnya meninggalkan desa, ia membawa dengan dirinya sebuah pelajaran berharga, bahwa kebenaran kadang datang dengan harga yang tinggi, tetapi pengampunan selalu memberi kedamaian, bahkan bagi mereka yang paling terperangkap dalam dosa. Dan cerita pun berakhir.